Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wayuningsih dengan NIM 1704016065 dari Fakultas Usuluddin Humaniora, jurusan Akidah, Filsafat dan Islam. Tujuan dari video ini guna memenuhi tugas review film Cultural Studies. Nah, jadi langsung saja yang akan saya review film dari Inggris. Nah, film ini rilis sekitar tahun 2001 di Inggris. Film ini berdurasi sekitar 135 menit. Nah, judul dari film ini adalah A Beautiful Mind. Nah, film ini merupakan kisah nyata dari seorang ahli matematika jenius yang bernama John Forbes Nash. Nah, di sini diceritakan bahwasanya John itu memiliki semacam gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini bernama skizofrenia. Gangguan ini membuatnya berhalusinasi dan menciptakan tokoh-tokoh yang sebenarnya tokoh-tokoh itu hanya ada dalam khayalannya saja. Nah, dalam kehidupannya ia menciptakan tokoh-tokoh yang hanya dalam khayalannya itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada Charles. Nah, Charles ini merupakan teman sekamar dari John. Nah, teman sekamar di universitasnya John. Nah, yang kedua yaitu ada William. William ini dipercaya John sebagai agen pemerintah. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ada Mars. Mars ini merupakan keponakan dari Charles, tokoh halusinasi yang pertama tadi. Nah, jadi singkat cerita ya, lanjut. Banyak orang yang mengira John ini gila, ya karena ia menciptakan tokoh-tokoh yang sebenarnya hanya ada dalam khayalannya saja, yang tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, karena gangguan ini membuatnya takut dan dalam berpikir dan tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, di sini ia diberi obat-obatan. Nah, obat-obatan ini menurut orang-orang dapat membantunya, tapi berbeda dengan John. Menurut John, itu obat-obatan itu sama sekali tidak membantunya. Malah menurut John itu obat-obatan antiseptik yang diberikan kepadanya itu malah membuatnya itu merasa terganggu dalam berpikir. Nah, jadi akhirnya John memilih untuk tidak mengonsumsi obat-obatan antiseptik tersebut. Nah, karena John tidak mengonsumsi obat-obatan antiseptik tersebut, akhirnya antara dunia nyata dan dunia imajinasi yang ada pada diri John itu tercampur menjadi satu, tercampur baur, dan membuat John itu semakin linglung, semakin bingung. Namun John tidak mau stagnan jadi orang linglung gitu, yang mengganggu pikiran rasionalnya, yang membuat ia tidak bisa berpikir secara rasional. Akhirnya secara perlahan ia belajar untuk menghadapi kondisi tersebut. Nah, karena ia perlahan mau belajar untuk memahami kondisinya tersebut, terus akhirnya ia mampu, tapi ia tidak sendiri, ia didukung oleh istrinya. Dan ia akhirnya menyadari bahwasanya kalau dia nyata, kalau orang yang 3 tadi, Charles, Mars, dan William itu nyata, kenapa dia tidak bertambah tua? Padahal saya dengan bergantinya tahun, semakin bergantinya tahun, saya bertambah tua. Tapi kenapa orang yang ada dalam khayalan saya itu tidak bertambah tua? Dan akhirnya ia menyadari bahwasanya 3 orang itu hanya ada dalam khayalannya. Nah, panjang cerita, yang karena ia mulai belajar, akhirnya ia sadar, dan ia malah dengan pemikirannya yang berbeda itu, ia malah menemukan apa ya, kayak menemukan semacam penemuan baru. Nah, penemuan itu berupa kayak konsep ekonomi kontemporer yang sampai saat ini, sampai detik ini pun masih digunakan dan masih dipelajari banyak orang. Nah,
Terus pada tahun 1994 di usianya yang senja, John Forbes Nash mendapatkan mendapatkan semacam penghargaan atas penemuannya itu. Mungkin sekian dari saya, sekian review film yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, di sini